Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulillah Muhammadin Abdullah. Usikum wa iyya bi taqwallah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini adalah fikih. Sekarang silahkan kalian buka halaman 68 hari ini kita akan membahas masalah makanan haram. Pelajaran yang terakhir yaitu kemarin sudah makanan halal. Hari ini kita akan membahas tentang makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada mudaratnya. Maka meninggalkan makanan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan akan mendapatkan pahala. Jadi makanan haram itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam halaman 68. Dilarang itu yang memudaratkan, yang menimbulkan penyakit buat kita. Makanya kita dilarang untuk memakan yang haram. Yaitu macam-macam makanan haram. Adapun jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain adalah 1. Bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Jadi bangkai binatang apapun yang mati dengan tidak disembelih yang dibolehkan untuk dimakan, maka hukumnya adalah haram dimakan kecuali ikan dan belalang. Jadi kalau ikan itu mati atau belalang itu mati boleh kita makan. Tapi kalau misalnya sapi, kambing, ayam mati dengan tidak disembelih, maka hukumnya haram. Yang kedua adalah darah dari binatang halal maupun haram meskipun sudah dimasak seperti sareng, dedeh yang mirip dengan daging hati dan limpa, haram. Misalnya darah sapi dikumpulkan darahnya kemudian dibekukan menjadikan dimakan atau menjadi hati, hukumnya haram. Yang ketiga, makanan yang buruk menjijikan atau jenis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing kutu dan lain-lainnya itu diharamkan. Jadi sesuatu yang menjijikan, yang kada baik, dilarang untuk memakannya. Yang keempat, daging babi termasuk dalam kulitnya, tulang dan semua bagian daripada hewan tersebut. Daging babi itu semua dari anggota babi, hukumnya haram untuk dimakannya. 5. Binatang yang disembelih tidak di atas nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang menyembelih binatang tapi dengan menyebut nama-nama atau syaitan ataupun lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyembelih karena jin dan lain sebagainya, itu diharamkan memakannya. 6. Makanan yang membahayakan hukumnya haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaliqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubi'a 'ala nusbi wa an taqtasimu bil azlam." Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak-anak panah. Jadi diharamkan kalau misalnya kita memakan binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih, atau misalnya bersembelihnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah menjauhi mengonsumsi makanan. Hikmah kebaikan orang yang menjauhi mengonsumsi makanan haram adalah di antara hikmah yang bisa didapat dari menjauhi untuk mengonsumsi makanan haram, yaitu 1. Diharamkan babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan masuk merusak alat pencernaan. Jadi babi itu diharamkan karena di dalam tubuh babi itu ada mengandung cacing pita yang apabila kita makan, cacing pitanya itu akan hidup di anggota tubuh kita. Itu diharamkan. Yang kedua, diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Jadi tidak boleh memakan bangkai karena itu memudaratkan. 3. Makanan yang menjijikan atau kotor yang diharamkan untuk dikonsumsinya karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jismani dan rohani.
Dari ketiga hikmah di atas dapat disimpulkan bahwa yang diharamkan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan menghayati ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya sangatlah besar. Jadi kesimpulannya adalah kita menjauhi makanan yang haram, maka akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menimbulkan kesehatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita memakan yang haram, maka anggota tubuh kita akan menjadi tidak sehat dan berdosa. Tugasnya hari ini silahkan kalian jawab latihan 1 sampai 5, kemudian isi kotak-kotaknya. Isi kotak jadi 1 sampai 5, isi kotak 1. Jawaban pertanyaan berikut dengan benar itu 1 sampai 5. Kemudian isi kotaknya halaman 69 1, 2 sampai 5 ya, dijawab di buku paket saja. Itu saja yang saya sampaikan. Insyaallah minggu depan kita akan ulangan insyaallah. Ihdinas shiratal mustaqim, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Tugasnya silakan di buku paket saja ditulis, kemudian difoto, kirim ke Bapak. Yang bagi murid-murid yang lain kelas 6A dan 6D silahkan kirim ke ibunya masing-masing. Jadi kelas 6B dan 6C itu kirimnya ke Bapak Hafiz, ke Bapak. Kemudian 6A dan 6D kirim ke ibu masing-masing. Jadi tugasnya adalah 69 jawaban pertanyaan 1 sampai 5, kemudian yang di bawahnya kembali 1 sampai 5 isi kotak-kotaknya di buku tulis saja. Itu saja yang saya sampaikan. Selalu semangat dan berusaha, ikhtiar dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan Allah, mudah-mudahan kita disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.